Shalom saudaraku terkasih, salam jumpa dengan saya Pastor Andreas Rustin dalam Renungan Harian Katolik. Membaca kitab Kejadian pada hari ini mungkin membuat kita terkejut. Mengapa kitab suci berbicara tentang tindakan kekerasan? Abraham mengikuti perintah Sarah istrinya atau permintaan Sarah istrinya untuk menyingkirkan Hagar dan anak Abraham dari Hagar yakni Ismail, agar garis keturunannya si Sarah memiliki Ishak itu tidak terganggu dengan kehadiran dari Hagar dan Ismail. Sebuah kisah yang memilukan bagaimana seorang ibu dan anak yang baru dilahirkannya itu dibuang begitu saja. Tetapi kita harus membaca kitab suci tidak hanya secara literal saja. Kita harus memahami apa inti dari kisah ini. Pertama adalah yang dilakukan oleh Abraham adalah mengikuti apa yang seharusnya dia lakukan. Dan di balik pemahaman mengenai apa yang harus dia lakukan, ini yang penting kita garis bawahi. Dia harus belajar percaya pada rencana Allah, yang kadang tidak dapat dia pahami sendiri bagaimana. Sebab setelah kisah hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal sebagai kurban. Dan kita juga masih ingat kisah-kisah sebelumnya bagaimana Allah meminta Abraham meninggalkan negerinya, meninggalkan segala kemapanannya. Kita lihat Abraham, dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan, sebab dia belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Dan inilah pesan pertama, beriman jika Anda percaya pada Allah, lakukan apa yang menjadi kehendaknya, dan percaya pada penyelenggaraannya. Meskipun tampaknya sulit dan mustahil, tapi kita tahu kalau kita percaya dia memiliki kekuatan, dia punya kuasa untuk mewujudkannya. Yang kedua adalah kisah ini, kisah di mana Abraham mengusir Hagar dan Ismail, menunjukkan juga kepada kita bagaimana Allah mendengarkan jeritan orang-orang yang kecil dan menderita. Ketika Hagar dan Ismail telah dibuang dan mereka berseru, si Hagar berseru kepada Allah, Allah mendengarkan seruannya dan kemudian Allah memberikan kepadanya berkat yang luar biasa. Dan dia kemudian bersama anaknya akan melahirkan keturunan yang akan menjadi bangsa yang juga besar. Kita bisa melihat bagaimana karya Allah bekerja dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Kadang-kadang tidak dapat kita pahami, tetapi kita bisa memegang dua pesan ini. Dia adalah Allah yang setia pada janjinya dan kita harus belajar percaya pada penyelenggaraannya. Yang kedua, kita percaya bahwa dia tidak pernah meninggalkan orang yang menderita, orang-orang miskin dan kecil. Dia Allah yang penuh kasih untuk kita semua. Mungkin kita juga mengalami pergumulan dalam hidup kita. Mungkin kita bagaikan Hagar dan Ismail. Tapi kita belajar dari kisah hari ini tetap berpegang pada cinta Tuhan, percaya pada kebaikannya, dan dia pasti akan memberikan pertolongan dan memulihkan hidup kita. Sabda Allah telah diwartakan kepada kita, semoga terpenuhi dalam hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.